يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baiti thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-mutajabin. As-saimin as-saimat rahimakumullah. Semoga kita menjadi bagian orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan ini, dan kita dapat melaksanakan ibadah kita pada bulan Ramadan ini dengan sempurna. Kita dipanggil Allah untuk menghadiri jamuannya, jadi orang-orang yang mulia di hadapannya. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah muliakan diri kita di hadapannya. Pada kesempatan ini kita lanjutkan lagi pesan-pesan Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Salah satu pesan Rasulullah SAW adalah wawakiru kibarakum warhamu sigarakum. Muliakan orang-orang yang lebih tua darimu dan sayangilah mereka yang lebih muda darimu. Di bulan Ramadan ini, salah satu hal yang sangat penting, kita memiliki sikap, adab terhadap makhluk Allah yang lain. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wa du'aitum ila diyafatillah. Kamu dipanggil untuk menjadi tamu-tamu Allah. Sebagai tamu, seluruh tindakan kita, perilaku kita diawasi oleh pemilik bulan ini, penguasa bulan ini. Setiap tindakan kita, zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun batin. Kita harus menjaga adab kita, menjaga akhlak kita, menjaga perilaku kita, khususnya kepada saudara-saudara kita yang ada sekitar kita. Rasulullah mengatakan dalam pesannya tadi, wakiru kibarakum warhamu sigarakum. Muliakanlah orang-orang yang lebih tua dari kamu. Kita dalam lingkaran keluarga tentu memiliki orang tua, ayah dan ibu, ada paman, ada bibi, ada kakak kita, abang kita, dan saudara-saudara kita yang lebih tua dari kita. Kita juga memiliki mereka yang lebih muda dari kita. Apakah itu anak-anak kita, atau keponakan kita, atau sahabat-sahabat yang lebih muda dari kita. Dalam bulan suci Ramadan, Rasulullah memerintahkan pada kita untuk memberikan kehormatan secara khusus kepada orang-orang yang lebih tua. Sambungkan silaturahmi kita. Paling tidak kita menyampaikan rasa cinta kita kepada mereka, baik mereka yang masih hidup ataupun mereka yang sudah meninggal dunia. Kesempatan kita mendoakan mereka di bulan Ramadan ini. Muliakanlah mereka yang mungkin sudah sepuh, tua di antara kita. Jangan berkata kasar kepada mereka. Karena sebaik-baik amal, kata Rasulullah SAW, adalah berkata yang baik kepada orang tuamu. Di hadapan kita ada orang yang lebih tua atau orang tua kita yang memerlukan keperhatian kita. Muliakanlah mereka. Utamakan mereka. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Mereka adalah orang-orang yang usianya mungkin lebih tua. Kesulitan juga dalam kehidupan sudah mulai terjadi pada mereka. Kadang kesulitan berpuasa, kesulitan mengingat,
atau mungkin juga sikap-sikap mereka yang kadangkala seringkali menguji kesabaran kita. Di bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk memuliakan mereka. Kenapa? Karena suatu masa kita pun akan berada pada keadaan yang seperti itu. Kita diperintahkan juga untuk menyayangi orang yang lebih muda dari kita. Artinya dalam konteks ini Rasulullah mengajarkan kita, tebarkan kasih sayang kamu. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Tebarkanlah kasih sayang kamu di muka bumi ini kepada orang yang ada di sekitar kamu. Niscaya penduduk langit akan menebarkan kasih sayang untukmu. Karena itu bahwa di antara ibadah yang paling utama itu adalah birrul walidain. Berbuat kebaikan pada orang tua kita. Mungkin kita jauh tinggal dari orang tua kita sibuk dengan beragam kesibukan. Dalam Ramadan ini kita hubungkan diri kita dengan mereka. Kita paling tidak membesarkan hati mereka, atau memungkinkan bagi kita untuk mengirimkan sesuatu sebagai tanda cinta kita kepada mereka. Memberikan berita-berita baik kepada mereka, dan bertanya tentang keadaan-keadaan mereka. Karena bagi orang yang mungkin sudah usia mereka sudah lanjut, ketika kita kemudian bertanya tentang keadaan mereka, niscaya mereka begitu bahagia, mereka begitu gembira mendengar itu. Tugas kita juga kepada yang lebih muda, memberikan kemudian beragam kebijaksanaan yang mungkin telah kita lewati dalam kehidupan ini. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ul'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Ajak orang-orang yang ada di sekitar kamu itu kepada jalan Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik. Hikmah adalah gambaran di mana kita dengan beragam peristiwa yang telah kita lewati, mengambil pelajaran atas peristiwa-peristiwa itu dan mengajarkan hal-hal yang baik dalam menghadapi beragam ujian kehidupan ini. Kadang-kadang mereka memerlukan tuntunan dari kita, memerlukan nasihat-nasihat kita. Berikan nasihat yang baik bagi mereka. Memberikan nasihat yang baik bukan berarti kita kemudian mengajari mereka, tapi paling tidak mendengarkan kesulitan-kesulitan mereka, persoalan-persoalan mereka, dan mungkin memberikan pandangan yang bisa menjadi kekuatan bagi diri mereka untuk dapat keluar dari kesulitan-kesulitan itu. Membesarkan kemudian hati mereka atas ujian kehidupan yang mereka hadapi. Kadang-kadang ada banyak anak-anak muda atau pasangan-pasangan muda yang karena mereka dengan keterbatasan pandangan mereka, maka emosi lebih dahulu dalam menghadapi persoalan yang mereka hadapi. Maka tugas kita lah kemudian untuk memberikan arah bagi mereka, bahwa kehidupan ini tidak akan pernah selesai dengan kemarahan, dengan emosi. Karena kemarahan dan emosi seringkali justru menghancurkan kita. Kesabaran adalah jalan yang terbaik dalam menghadapi beragam persoalan tersebut. Karena itulah Allah memerintahkan kita, wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan melalui kesabaran dan sholat. Dengan pendekatan-pendekatan yang baik kita kepada mereka yang lebih muda, mengajarkan arti kehidupan, makna kehidupan, membuka pandangan pikiran mereka, maka itu akan sangat berarti, memberikan motivasi bagi mereka untuk kuat menghadapi beragam persoalan ini. Mengajarkan pada mereka bahwa Allah selalu bersama dengan kita. Bahwa Allah tidak pernah sejenak pun meninggalkan kita. Dalam kesulitan-kesulitan kita, ada tangan kokoh yang gaib yang akan membantu kita. Sekiranya kita mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bahwa nasihat ini menjadi hal yang sangat baik di bulan suci Ramadan. Kenapa? Di
di bulan ini itu menjadi satu hal yang penting, karena di bulan ini hati hamba-hamba Allah berada dalam cahaya ilahi. Sehingga hati itu tidak seperti pada bulan-bulan yang lain yang lebih keras. Di bulan Ramadan ini hati itu akan menjadi lebih lembut. Hati itu akan lebih mudah untuk dapat memahami beragam hal yang baik dan beragam hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nasihat yang sangat penting sekali. Jarang kita dengar. Tapi Rasulullah menasihatkan bahwa di antara upaya kita untuk menyempurnakan ibadah Ramadan ini, muliakan orang yang lebih tua dari kita. Kasihilah orang yang lebih muda dari kita. Kita menampilkan kemudian diri kita betul-betul sebagai bagian dari hamba Allah yang ingin memberikan kebaikan kepada semua yang ada di sekitar kita. Kebaikan apa yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan ini? Karena itu di antara hal yang penting juga pada bulan Ramadan ini adalah kita mendatangi saudara-saudara kita, paling tidak menyapa mereka walau bis salam, kata Rasulullah, sekalipun hanya dengan ucapan salam pada mereka. Kadang-kadang hanya dengan mengucapkan salam itu akan mencairkan hati mereka yang keras atau syakwa sangka yang mungkin terjadi sebelumnya. Jadi karena itulah bahwa di bulan Ramadan ini kita dianjurkan betul untuk mati.